ide gila apalagi yang teteh pernah lakukan atau pikirkan selain dari mengabdikan diri di kampung dan di hutan ini? Ide gila apa ya? Pokoknya yang terakhir pernah terlintas di pikiran saya ya, kalau misalnya saya pengen liburan nih, liburannya itu pengen jalan kaki ke Mekah sama anak-anak sekeluarga. Wow. Jalan kaki dari sini ke Mekah mungkin berapa bulan? Saya kira-kira tuh hitung berapa ya, 6 tahunan saya pernah hitung sendiri. Oh, ngitung sendiri? Iya. Mau jalan kaki ke Mekah? Kayaknya seru gitu, itu apa healing Di saya kolom tuh. komentar, lah itu mah mungkin salah satu bentuk keputusasaan nggak mau bersaing di dunia luar. Nah mungkin kita bisa jawab nggak kayak seperti itu kan mungkin orang wajar juga ya gitu. Nah apa sih tanggapan teteh dengan pertanyaan seperti itu gitu? Apakah benar nggak mau bersaing? Apakah misalkan emang tujuannya seperti Kalau ini? saya pribadi justru bukan dengan keputusasaan, saya mau memulai ini tuh justru dengan keberanian, karena kan hidup di kota itu kan pilihan yang nggak usah berpikir kan. Ya udahlah, selesai sekolah terus tinggal di kota itu kan nggak usah mikir kan. Nah kalau tinggal hari-hari gini gitu, selesai sekolah terus tinggal di kampung itu justru mikir. Masa sih di zaman sekarang gitu, justru lebih mikir kalau mau tinggal di kampung sih bagi saya pribadi gitu. Justru dimulainya itu bukan dengan keputusasaan, dengan pilihan dan keberanian dan keyakinan bahwa saya nyaman dan memiliki tujuan untuk mengabdi bareng bersama suami di sini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun. Bertemu lagi bersama saya di Salja Channel. Untuk video kali ini saya akan menemui salah seorang mantan sarjana UPI yang tinggal di tengah hutan. Dan kami tidak sendiri, bersama rekan-rekan dari tim Kreator Sakti untuk mengunjungi beliau. Dan saya tertarik mendatangi beliau. Kenapa seorang sarjana UPI bisa memilih tinggal di tengah hutan? Untuk itu, ikuti terus perjalanan kami menuju rumah beliau. Oke, kami tidak sendiri ya, bersama rekan-rekan semua. Ini bangunannya sudah terlihat. Kita sudah memasuki tempat seorang sarjana UPI itu tinggal ya. Alhamdulillah beliaunya ada ya. Kita langsung aja silaturahmi datangi beliau. Waalaikumsalam. Dibalik. Assalamualaikum teh. Cuma kabarnya damang. Alhamdulillah. Selama itu kan dia mohon itu. Si akangna saya teh. Saya. Oh, yang biasa ngiring ngobrol-ngobrol ya tehnya. Sambil ngatas rencangan izin istirahat sekedap. Oke, mangga. Siap. Oke, alhamdulillah teman-teman kita sudah bertemu dengan Teh Dewi ya. Teh Dewi ini jadi mantan mahasiswa cantik yang tinggal di tengah hutan. Nah, kenapa kok saya sampai terdorong untuk datang ke sini? Karena saya juga penasaran dan tertarik juga dengan kehidupan Teh Dewi ini bersama anak dan suaminya. Mungkin sebelum kita bertanya ke depannya, kita pengen menanyakan kabar terlebih dahulu. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam. Gimana kabar Teteh? Alhamdulillah sehat. Nah Teh, itu kenapa kok alasannya lebih memilih tinggal di tengah hutan gitu? Nggak tinggal di tengah kota atau di mana? Itu alasannya kenapa gitu? Alasannya lagi nyaman di sini. Kalau ngobrolin ilmu nggak tersalurkan, enggak juga ya kan. Itu kan kaitannya sama perspektif gitu. Jadi setiap pikiran itu kan disimpan pada perspektif gitu. Jadi bagi saya ya ada orang yang berbagi ilmu, memiliki pengalaman terus dibagi di kota. Kalau misalnya semua orang yang memiliki pengalaman atau ilmu misalnya semua lari ke kota berbaginya, terus gimana yang di kampung kan misalnya kayak gitu. Saya memilih berbagi. Kalau misalnya ada yang bisa di-share gitu ya, saya milihnya di kampung. Nah, dan bagi saya itu motivasinya yang jelas kok gitu. Nggak selalu bahwa kebahagiaan terletak di mall misalnya, bahwa nggak selalu
ilmu harus di share di kota gitu kan. Nah, Kayak mungkin gitu sih. kita pengen tahu bentuk ini kan berarti teteh kan kalau saya lihat ya jadi sekeliling lingkungan ini kan jauh dari tetangga. Bentuk penyampaian ilmu yang teteh dapat, mohon maaf, ini seperti apa? Apakah misalkan lebih ke kan kalau sosial kan agak jauh juga ya, di sini nggak ada orang gitu. Itu seperti apa? Tempatnya sih memang jauh dari orang gitu, tapi orang-orang yang kemari berkumpul gitu dari berbagai golongan lah gitu ya. Nah, jadi awalnya sih memang saya sama suami motivasinya itu mengabdi gitu. Jadi mengabdi pada alam, mengabdi pada masyarakat gitu. Apa yang kami miliki kami share gitu. Misalnya berawal kan kami di sini tuh dari tahun suami pribadi itu dari 2012. Kalau kami menikah 2014 2015 kami di sini sampai hari ini bikin kegiatan bikin kegiatan kesenian, kebudayaan. Terus di sini juga kan ada majelis kayak gitu. Itu kan bagian dari upaya kami untuk mengabdi kepada masyarakat. Nah ini gini juga teh, ini kan terus kita juga pernah kesini, terus ada yang komen gini teh, mohon maaf tapi ya, kok ada sih misalkan seorang mahasiswa mengikuti bisa dibilang ekstrim itu yang namanya hidup di hutan itu kan mesti ada ancaman juga, entah itu misalkan orang jahat, kalau dari mistisnya hantu. Nah, apa emang nggak takut seperti itu, misalkan nanti diculik misalkan pas suami nggak ada gitu. Nah, ini mah kan hal ekstrimnya. Ini teteh bisa share kok bisa sepemberani ini gitu, motivasinya atau misalkan apa sih membuat berani bisa satu server sama sang suami gitu. Kan nggak banyak, misalkan ada suami yang ingin di hutan, si ceweknya pengen diramai, kan yang namanya klub kayak gini tuh jarang gitu. Kalau ngobrolin resiko kan perasaan di kota juga resiko banyak gitu kan. Di sini juga ya resiko ada lah gitu. Terus satu server nggak tahu ya, saya sih gini, saya tuh suka malas berpikir yang apa ya, yang terlalu jauh gitu. Jadi saya lebih misalnya by feeling aja gitu, nyaman di sini, ya hidup di sini. Nah kalau mohon maaf, ini kan di zaman sekarang teh itu kan tidak luput dari biaya hidup ya teh. Nah apakah di sini murni misalkan mengandalkan dari alam, apakah misalkan mohon maaf ada penghasilan lain, atau kalau misalkan ada suntikan dana dari luar atau seperti apa? Suntikan dana dari luar jelas enggak. Dari mana juga. Ya maksudnya gitu. kan banyak yang nyangka juga, wah itu bang, itu mungkin orang kaya yang sengaja menyamar. Nah terus ada juga, wah itu sengaja wah banyak lah. Mungkin kita pengen tahu alasan yang tepat dari seorang Teh Dewi ini, yang jelas-jelas ini tinggal bersama sang suami di hutan gitu. Sih kalau pertanyaan-pertanyaan orang mah wajar lah, karena mereka kan nggak paham kondisi psikologis kami gitu. Jadi mereka menduga-duga dari jauh kan bahwa A B C D, padahal mah enggak sih, sederhana aja gitu. Santai, gitu ya. Kami sepakat tinggal di sini dengan konsep yang sama. Masalah kenapa satu server ya itu mungkin alam juga mempertemukan dengan langsung gitu. Kemudian ya berjalan sampai sekarang. Ya mungkin tadi yang belum Teh jawab, mohon maaf kalau tadi masalah biaya Teh. Apakah tadi ada yang menyuntik dana kah? Apakah memang Teh bener-bener mohon maaf? Jadi gini, kalau misalnya secara syariat atau ikhtiarnya ya, memang di kampung sih kan resiko pengeluaran kan minim kan ya. Kami survive dari apa ya, dari alam sih memang. Terus ya suami juga kan dia juga kan penulis ya, kalau misalnya mau ngobrolin ikhtiar mendapatkan penghasilan dari mana gitu. Ya saya juga punya kegiatan misalnya ngelatih atau apalah. Ya itu juga kan sedikit enggaknya gitu menjadi sebuah
penyambung hidup lah kayak gitu. Tapi nggak dengan sengaja Berarti bekerja di sana. Jadi secara tidak langsung banyak orang yang ke sini teteh menyalurkan ilmu teteh, mungkin ada reward dari kegiatan teteh tersebut. Nah gini, saya juga pernah baca di kolom komentar, lah itu bang, mungkin salah satu bentuk keputusasaan, nggak mau bersaing di dunia luar. Nah mungkin kita bisa jawab nggak, kayak seperti itu kan mungkin orang wajar juga ya gitu. Nah apa sih tanggapan teteh dengan pertanyaan seperti itu gitu? Apakah benar nggak mampu bersaing? Apakah misalkan emang tujuannya seperti Kalau ini? saya pribadi justru bukan dengan keputusasaan. Saya mau memulai ini tuh justru dengan keberanian. Dengan keberanian karena kan hidup di kota itu kan pilihan yang nggak usah berpikir kan. Ya udahlah, selesai sekolah terus tinggal di kota itu kan nggak usah mikir kan. Nah kalau tinggal hari gini gitu, selesai sekolah terus tinggal di kampung itu justru mikir. Masa sih di zaman sekarang gitu, justru lebih mikir kalau mau tinggal di kampung sih bagi saya pribadi gitu. Justru dimulainya itu bukan dengan keputusasaan, dengan pilihan dan keberanian dan keyakinan bahwa saya nyaman dan memiliki tujuan untuk mengabdi bareng bersama suami di sini gitu. Nah itu awal mulanya ke sini itu tahun berapa kalau boleh tahu? Suami kan asli orang sini. Terus saya ketemu waktu kuliah di Bandung. Terus tahun 2015 nikah. Dari sana awalnya 2015. Sekarang 2020. 10 tahun. Kalau kuliah bener di UPI berarti? Iya. 10 tahun berarti. 10 tahun di sini. 10 tahun di sini. 2012. Memulai semua dari nol. Nah, itu kan tadi di awal teteh nyebut tujuan di sini, terus menyampaikan ilmu di sini. Ini kan tujuannya belum teteh sampaikan. Tujuannya seperti apa sih? Apakah mencari ketenangan atau menjauhi hiruk pikuk keramaian? Atau enggak. Mengolah lahan atau gimana gitu? Tujuan itu kan tujuan pribadi. Yang umum yang kita bisa terima lah gitu. Tujuannya kan mau mengabdi pada masyarakat. Apa yang kami sudah pernah alami gitu, misalnya punya pengalaman. Kan misalnya ada orang kuliah, mau S2 lah, mau S3. Terus setelah selesai kan mereka mengabdi di kota. Nah kami mengabdi di sini. Bentuk pengabdiannya, kami bikin gerakan kesenian, gerakan kebudayaan. Contohnya? Lalu berlanjut di suami bikin ada majelis lah gitu di sini. Contohnya ya teater, terus sekolah alam, terus ngajarin anak-anak baca puisi. Kemarin juga kan ikut lomba di Majalengka Kota dan dapat juara kayak gitulah. Nah, andai kata ini kan mungkin video ditonton oleh semua orang satu Indonesia bahkan satu dunia. Ada yang ingin ikut kerjasama. Wah kalau gitu saya rekrut aja misalkan untuk mengelola kesenian yang lebih eksklusif, nggak di alam seperti ini. Ya, intinya ajak kerjasama gimana? Misalkan ada orang yang datang ke sini pengen menggali ilmu, boleh. Bentuk kerjasamanya tergantung gimana dulu sih. Kalau misalnya memaksa kami untuk keluar dan meninggalkan ini, kayaknya nggak bisa deh. Jadi kalau mau juga ya melanjutkan atau mendukung pola yang sudah kami jalani, sudah kami runut, kami rumuskan di sini gitu. Ya, maksudnya kalau maksud saya tadi gini. Ada satu yayasan misalkan pengen sekolah khusus untuk kesenian dibuat untuk teteh dan suami misal yang ngelola suami sama si teteh bisa gitu. lah bisa cuman mesti angkat kaki dari sini berarti nggak bisa kalau mesti angkat kaki dari sini. Jadi sekolahnya ya kan tujuannya juga kan mau mengabdi di sini. Kalau mau ngajak pergi ya nggak bisa lah. Mau semenggiurkan apapun ya nggak bisa lah. Berarti kami nggak punya integritas kalau kayak gitu kan. Soalnya yang kami lihat teteh sama suami ini emang kompetensinya luar biasa, dan misalkan kalaupun ada orang yang ingin berguru datang aja ke sini berarti ya. Berguru ya, berbagi share. Pengen jadi content creator atau misalkan seorang aktor bisa berarti di sini. Bisa. Masya Allah. Dan mungkin gini teh, ini kan lebih ke apa namanya ya? Kalau misalkan seperti di orang yang dari jauh misalkan datang ke sini, misalkan dari luar negeri, dari luar pulau. Kan mungkin nginep tuh, berarti bisa datang ke sini.
Bisa lah, di sini mah bebas, nggak ada pintunya, terbuka untuk Nah, kalau siapapun. misalkan untuk alamat boleh disebutkan atau di Boleh. silent? Boleh. Boleh disebutkan sama si tetehnya. Di sini tuh Kampung Sindang Hurip, Oh iya. Kecamatan Cingambul, Kabupaten Majalengka, Oh. Blok Cianda, RT 4, RW 4. Hmm. Siapapun Boleh. yang mampir, yang lewat daerah Cingambul, Jahim, bisa lewat mampir ke sini. Terbuka buat siapapun. Nah, ini kan teh yang tadi saya di awal lihat dah. Ini kan, mohon maaf, ini kan emang peluangnya sangat banyak sekali. Bila mana misalkan ada penonton kita yang ingin datang ke sini, ingin membangunkan fasilitas, boleh berarti ya? Boleh. Nah, itu kita mendukung sekali, barangkali teman-teman nanti semua. Saya pengen main ke Teh Dewi, misalkan saya ingin fasilitasi bangun untuk teater, boleh berarti ya? Boleh ya. Nah, Satu mudah-mudahan pikiran, dilihat sama satu orang pikiran, yang satu misi gitu. misi ya. Mungkin ada yang belum tahu teater itu apa sih, Bang? Soalnya kan di Indonesia ada yang gitu. Boleh terang. Teater. Ada yang pintar, ada yang nggak pintar. Teater itu seni peran, Seperti peran. apa teater itu? acting, belajar olah vokal, olah tubuh. Olah vokal berarti nyanyi. Enggak, olah vokal. Mengolah vokalnya kan, Oh. kan nanti kan butuh artikulasi yang jelas kan, acting itu kan. Olah vokal itu berarti semacam kayak kita belajar apa? Artikulasi Kayak kita vokal. lagi bercakap seperti ini. Ya, dengerin dulu, Bang. Nah, coba silakan. Jadi ada vokal, Hmm. ada apa namanya, vokal juga kan ada beberapa poin gitu. Terus latihan tubuh, latihan apa namanya, latihan olah sukma. Maksudnya Olah sukma ya psikologis gitu, ketenangan. termasuk membaca pikiran? Oh, bisa. Bisa berarti. Iya ya, tapi maksudnya bukan membaca pikiran, tapi kan karena terus diolah jadi kan peka. Nah, kepekaan itu yang membuat kita bisa merasakan lah dari hati ke hati. Bentar dulu, mungkin yang saya bisa simpulkan kalau misalkan Teteh bisa ngajarin itu dari mulai kita pengen jadi seorang pidato yang handal, Ya semacam itulah. pengen seorang jadi apa namanya presenter, bisa Ya bisa. nari, Bisa. konten kreator juga mungkin. Bisa. Wow, masya Allah. Soalnya kan teater merangkum beberapa elemen kesenian gitu, kayak misalnya kalau nyanyi kan fokus di vokal gitu. Di sini juga di teater juga latihan vokal. Terus artistik di seni rupa, di teater juga ada. Terus musik ada. Oh, musik bisa Iya. berarti. Maksudnya gamelan apa misalkan umum? Teknisnya ya tergantung kebutuhan. Kalau misalnya jadi gini, ini kan teater itu seni peran. Iya. Misalnya mau nyeritain apa ya? Angling Dharma misalkan. Misalnya sejarah atau apalah ya. Nah, konsep pertunjukan itu mau kayak gimana? Nanti musiknya mau kayak gimana? Gamelan apa yang diambil? Instrumen apa yang dihadirkan? Terus acting yang bagaimana? Vokal yang bagaimana? Disatukan jadi sebuah pertunjukan kayak gitu. Berarti Teteh lebih ke sutradara berarti ya? Harus jadi sutradara kalau misalnya mau apa namanya, mau ngelatih seni peran, memang harus berperan sebagai sutradara gitu, ngelatih keaktoran dan sebagainya. Nah, kalau misal untuk biaya Teh, misalkan ada orang yang minat nih pengen belajar seni peran, itu gimana? Enggak lah, nggak mematok biaya. Itu mah mungkin di belakang layar aja Ya, gitu. itu kan itu pengabdiannya tuh itu gitu. Oh, nggak dipatok biaya. Enggak lah, Masukkan bukan misal- juga pengabdian. Kalau gitu mah saya udah aja tinggal di kota, Oh, ya iya. kan, bikin sanggar, kerja jadi karyawan sebuah yayasan kesenian atau kerja di gedung kesenian. Justru itu kan pengorbanannya, justru itu motivasinya buat orang-orang yang di kampung. Nah, dengar-dengar juga saya seliweran dulu Teh kan dulu sempat kerja juga gitu ya. Karir lagi naik, tiba-tiba menghilang. Nah, itu ceritanya gimana Teh? Suami pernah kerja di kota, saya pernah kerja di kota, itu sebelum menikah. Oh. Kemudian ketemu, ngobrolin banyak hal, kemudian sepakat bahwa apa yang kami punya bisa di-share atau ditularkan di sini. Gitu. Jadi Itu posisi saat itu masih kerja berarti? masih kerja, biasa aja punya gaji gitu, jadi karyawan. Ditinggalkan aja gitu. Ditinggalkan.
Wow, luar biasa ya. Jadi ini benar-benar pengabdian yang nyata yang seperti ini gitu ya. Kalau misalkan orang-orang yang mempunyai jabatan tiba-tiba tanggalkan jabatannya, ngabdinya di hutan, saya nggak tahu ceritanya itu. Jadi bukan dengan keputusasaan sebenarnya, Bukan ya, guys. yang mungkin itu terjawab sudah lah di video ini. Itu seru, lebih seru Gimana? sih sebenarnya, ya lebih seru hidup di hutan tuh lebih seru lah, lebih enak. Kalau bagi saya pribadi yang juga dulu pernah ngalamin hidup di kota, lalu dibandingkan dengan hidup sekarang, kelebihannya itu nggak banyak terkontaminasi pikiran misalnya ya. Jadi nggak banyak mikir lah gitu. Enak. Nah, ini mungkin satu pertanyaan lagi teh. Mohon maaf kalau misalkan saya kalau sekiranya nggak pantas, nggak apa-apa, nggak dijawab juga. Ini kan kalau pemikiran sekarang yang bisa disebut dengan, tapi ini masih kontroversi juga sih. Ini bisa disebut ide gila ya. Nah, ide gila apalagi yang teteh pernah lakukan atau pikirkan selain dari mengabdikan diri di kampung dan di hutan ini? Ide gila apa ya? Pokoknya yang terakhir pernah terlintas di pikiran saya ya, kalau misalnya saya pengen liburan nih, liburannya itu pengen jalan kaki ke Mekah sama anak-anak sekeluarga. Wow, jalan kaki dari sini ke Mekah mungkin berapa bulan? Saya kira-kira tuh hitung berapa ya, 6 tahunan saya pernah hitung sendiri. Oh, ngitung sendiri? Iya. Oh, jalan kaki ke Mekah. Kayaknya seru gitu, itu healing saya tuh itu. Jalan kaki. Dan ekstrim nggak ekstrim sih, bagaimana sudut pandang, bagi saya nggak ekstrim sih, biasa aja kok. Tinggal di sini juga nggak ekstrim, apanya sih yang ekstrim? Ya, itu makan tergantung sudut pandang. Ya maksudnya gini teh, ini kan tadi kan Teteh ngajak suami jalan kaki ke Mekah dengan membawa berapa anak? 4, 5, mau 5. Mau 5. Nah, tapi itu suami setuju itu? Enggak belum, dia mah bebas-bebas aja sih kalau misalnya kira-kira siap segalanya, ya tinggal berangkat. Berarti, pengen banget jalan Mantap kaki ya. ke Mekah. Dan jarang orang yang pengen jalan kaki ke Mekah. Ada juga yang sepeda ada ya. Motor banyak. Kalau yang jalan kaki belum pernah. Jadi punya kepuasan gitu, punya kepuasan tersendiri. Nah, kalau misalnya dibilang ekstrim, ya berarti kepuasan saya dan orang-orang mungkin berbeda gitu. Tapi kan nggak bilang ekstrim, mungkin nggak ekstrim, biasa aja deh. Nah, kalau untuk tantangan teh, yang namanya di hutan kan mungkin ada hewan buas, orang jahat dan lain-lain. Oh, tantangan itu mah hantu gitu mungkin kan, ini kan dekat dengan hutan tuh. Tantangan sederhana sih. Seperti apa? Hal-hal yang teknis kayak misalnya jalan licin gitu, terus kan ada ular, terus hantu mah nggak ada. Oh, takut mungkin hantunya ya? Nggak tahu, jadi saya bukan pemberani, tapi saya nggak mikirin hantu, jadi nggak ada kesempatan buat takut, orang dipikirin aja enggak. Ya resiko-resiko kecil kayak gitu sih, dan itu juga nggak sering ketemu ular, nggak sering ketemu hewan-hewan yang kalajengking misalnya kayak gitu, enggak sih. Nah, kalau untuk, mohon maaf kan kalau untuk kesehatan itu gimana, kan ini jauh dan sebentar lagi saya kan mau melahirkan. Itu apakah misalkan di sini apa misalkan ke kampung? Nah, misalkan obat-obatan seperti apa? Ini kan jauh dari warung teh. Obatnya obat sendiri aja di sini, obat yang ada. Gitu. Jadi kalau misalnya anak-anak luka, terus kan jauh aja gitu kalau harus ke apotek ya kan. Jauh. Ya ada getah pisang gitu kan. Terus ada apa sih namanya kalau orang Sunda bilang bebadotan itu juga kan antiseptik sama. Sederhana itu. Terus Kalau pusing misalkan. Pusing ya tinggal tidur, minum air hangat, pakai minyak kayu putih, apa sih gitu. Simple sih. Karena hidup di alam, jadi segalanya saya harus beradaptasi dengan kondisi di sini gitu. Nggak bisa sih memang kalau misalnya saya hidup di sini, terus pikiran saya masih di kota. Jadi kalau misalnya sakit harus ke rumah sakit. Jadi adaptasi apapun semuanya, bukan hanya adaptasi perkara sosial,
perkara teknis dan sebagainya gitu. Karena lagi pula kan alam menyediakan semuanya kan. Kalau misalnya orang di kota sakit ya persediaannya ada di apotek dan di rumah sakit, ya kami yang tinggal di sini persediaannya ya ada di alam, ada di sekitar. Sakit misalnya apa ya, ada kelapa muda gitu, kayak gitu. Lancar-lancar aja sih. Terus Nggak ada kendala yang hal ekstrim apa atau hal apa yang paling menakutkan selama tinggal di sini, Teh? apa ya? Gak ada sih. Nggak ada ya? Gak ada. Lancar-lancar aja berarti. Lancar-lancar aja. Masya Allah. Yang paling dikhawatirkan itu justru takut alam hilang. Maksudnya? Takut alamnya dibongkar oleh pengusaha, dikuasai oleh pemerintah, lalu dibangun. Kita di Itu mana? yang menakutkan, ya benar. Masya Allah. Jadi ini emang benar-benar pengen menyatu dengan alam berarti ya, Teh? Iya. Jadi yang kami takutkan selama tinggal di sini itu justru bukan dengan kondisi alamnya, tapi justru alamnya yang takut hilang terseret oleh modernisme. Ya mungkin Teteh bisa dibilang betah tinggal di sini sampai 10 tahun lebih berarti ya Teh. Bahkan anaknya juga udah 4, ini mau 5 ya Teh. Wow. Ada satu lagi, Apa? biar satu tim. Satu lagi berarti. Wah, Lahiran juga semua di sini. di sini. Lancar ya. Saya nggak USG, saya nggak cek lab atau apa gitu, persyaratan-persyaratan yang harus dilakukan oleh ibu hamil. Dan alhamdulillahnya ya anak-anak sehat. Nah itu kalau apa namanya, kalau habis lahiran imunisasi. Ada apa namanya, ada semacam spa di kampung tuh. Gimana contohnya? Jadi diasapin gitu. diasapi kayak gitu. Jadi Masalah ngadudukan heula gitu masalah kumaha. jadi ngebakar batu di tungku, di hawu, terus bikin air rempah-rempah, macem-macem lah airnya, ramuan-ramuan dimasukin, terus si batunya udah panas dimasukin ke sana, terus saya di apa sih namanya, Berubang ya orang. diungkep gitunya kayak ayam. Itu segar banget kayak di spa di hotel. Wow. Nah ini untuk anaknya itu kalau misalkan imunisasi ikut ke desa berarti. Imunisasi enggak imunisasi. Jadi apa ya, ada ramuan-ramuan khusus juga sih yang saya minum, terus masuk ke ASI kayak gitu. Bisa disebutkan. Jadi kayak minum daun sembung, terus minum akar apa gitu ya yang disediain sama mama di sini, sama orang-orang di sini gitu. Dan sembuh aja lah. Jadi saya full mengikuti apa namanya, tradisi orang-orang sekarang di sini gitu. Masya Allah, luar biasa. Mengikuti apa yang disediakan alam. Jadi Teh Dewi ini bersama suaminya. Jadi apabila sakit, yang ambil dari alam, makan ambil dari alam. Semua dari alam semua berarti Teh. Tanpa menyentuh obat kimia sama sekali. Bahkan untuk skincare pun itu dari alam. Gimana ya? Jadi nggak anti banget sih gitu, biasa aja. Apa ya? Bukan anti skincare, anti apotek. Saya juga pakai lipstick gitu kan. Tapi ya yang ada ya kami pakai gitu. Kalau misalnya nggak ada ya harus nyari ke apotek, ke apotek gitu. Tidak di penjara sih, nggak yang kami anti kota, kami anti modernisme, enggak. Oh berarti kalau yang tidak ada mah tetap dicari gitu ke kota. Iyalah. Kami juga harus realistis lah. Kalau misalnya nggak hidup kami tuh realistis. Soalnya kan kalau suku Baduy gitu, kalau suku Baduy kan apa adanya, apa yang ada di sekitar. Pengennya gitu sih, cuman nggak mampu, saya nggak sanggup. Itu mah suhu itu. Ekstrim. Ya mungkin ada kata-kata terakhir yang ingin disampaikan khusus untuk motivasi atau penonton kita dan generasi zaman sekarang ya. Gimana? Mungkin ada kata-kata motivasi atau kata-kata terakhir di akhir video untuk bisa disampaikan kepada penonton dan generasi zaman sekarang gitu. Di zaman sekarang yang
di pandangan saya apa ya, pusing, banyak teori dan sebagainya gitu ya. Kalau saran dari pengalaman saya, yang enak itu hidup tuh nyantai lah, nyantai apa adanya, realistis dengan kondisi dan diri kita gitu. Lah, Udah, terima kasih Teteh. Mudah-mudahan Teteh sama suami sehat selalu dan teruslah menyampaikan ilmu-ilmu yang bisa bermanfaat bagi alam dan warga sekitar dan kita semua. Amin ya Allah rabbal alamin. Kita pamit undur diri atau gimana? Minta doanya aja. Oh, Alam dan konsep alam sama tujuh. Selebihnya saya minta doa lah dari para penonton. Semoga cita-cita saya bersama suami, semoga tujuan kami, semoga harapan kami, semoga perjuangan dan pengorbanan kami selama ini diberi kelancaran, diberi kemudahan, terus diberi keberkahan. amin ya Allah rabbal alamin. Makan ya. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Teteh sama suami sehat selalu dan bisa tetap menyampaikan ilmu-ilmu yang mereka dapat dan bermanfaat bagi kita semua. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.